Halo Sobat Optimis, pernah nggak sih lu mikir, gimana orang-orang di 4.500 tahun lalu bisa ngebangun bangunan segede piramida Giza? Ada yang bilang itu kerjaan alien, ada yang bilang itu sihir. Tapi hari ini, kita bakal ngulik fakta arkeologi yang lebih masuk akal, berdasarkan sumber kredibel, dan yang pasti, lebih keren. Siap, let's go! Bayangin, di wilayah padang pasir Mesir, Raja Khufu nyuruh bikin makam raksasa buat dia. Dengan batu-batu gede, teknik yang presisi, dan ribuan orang yang kerja. Sampai abad ke-19, cerita yang populer saat ini adalah itu kerja budak. Tapi penelitian modern nunjukin cerita lain, yang lebih manusiawi dan ilmiah. Kita bakal bongkar satu persatu, bukti nyata dari para arkeolog. Dulu, Herodotus bilang, budak-budak yang membangun piramida. Tapi sejak tahun 1980 sampai 1990, penggalian di area Giza yang dilakukan oleh tim seperti Mark Lehner dan Ira, mereka nemuin apa yang disebut Workers Village, suatu perkampungan yang lengkap dengan dapur umum, asrama, dan kuburan bagi para pekerja. Artinya, ada komunitas yang terorganisir, bukan budak yang dipaksa mati-matian tanpa penghormatan. Para arkeolog juga nemuin bukti medis di tulang-tulang jenazah yang nunjukin mereka pekerja keras, namun mendapatkan perawatan dan tanda dihargai, bukan diperbudak. Ini fakta penting. Zahi Hawass dan timnya menyatakan temuan kuburan pekerja ini menunjukkan mereka adalah buruh terampil dan mungkin wajib kerja rotasi, bukan budak. Ini bagian yang paling epik. Pada tahun 2013, di Wadi Al-Jav, yang artinya Pantai Laut Merah, tim Pierre Talet nemuin papirus yang disebut Diary of Mirror. Itu semacam logbook kru yang nyatet kegiatan hari demi hari, bongkar muatan, bawa batu kapur dari Kuari Tura ke Giza, trip bolak-balik pakai perahu. Jadi, kita punya dokumen langsung dari pekerja yang dibuat oleh seorang pengawas pekerjaan, yang bilang kapan dan gimana batu itu diangkut. Itu bukti primer bahwa transport maritim dan kerja terkoordinasi benar-benar terjadi. Angka yang menarik, catatan Mirror nyatet trip berkala, dan jumlah blok per trip, memberi gambaran logistik yang rapi, bukan sekadar tebakan. Oke, batu sudah sampai di Giza. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mereka ngangkat batu seberat ton-ton ke ketinggian puluhan meter. Ada beberapa teori. Rampa eksternal panjang yaitu ram lurus yang makin tinggi. Tapi butuh bahan dan ruang raksasa. Rampa melingkar, yaitu naik mengelilingi piramida, lebih hemat ruang. Rampa internal yang hipotesis modern menyebut adanya lorong ram di dalam struktur yang dipakai saat konstruksi. Ini masih diperdebatkan. Teknik tuas dan pengungkit yang merupakan kombinasi tuas untuk menggeser dan menyesuaikan posisi blok. Studi eksperimen dan analisis arkeologis nunjukin ada kemungkinan kombinasi teknik dan bukan satu metode aja. Makanya, piramida tetap jadi teka-teki teknik yang menarik buat para peneliti. Dari papirus, Mirror, dan sisa-sisa perkampungan pekerja, kelihatan bahwa proyek ini butuh manajemen besar. Pembagian tugas seperti kru kapal, tukang batu, pengangkut, penyediaan makanan yang dapurnya besar banget. Dan jadwal rotasi, ada juga teori bahwa musim banjir, Sungai Nil dipakai untuk memindahkan batu via kanal sementara, yang artinya alam ikut bekerja bareng manusia. Semua ini nunjukin piramida adalah hasil kerja kolektif dengan organisasi tinggi. Meskipun bukti makin banyak, masih ada ruang kosong dengan detail teknik internal. Beberapa penemuan baru di dalam struktur dan cara persis menempatkan blok di bagian paling atas masih diperdebatkan. Ditambah lagi, sisi dramatis dan estetika piramida bikin teori-teori sensasional seperti alien atau energi mistis yang tetap populer di publik. Meski bukti ilmiah lebih kuat ke arah manusia, teknologi primitif tapi canggih pada zamannya. Jadi, jawaban singkatnya adalah, yang membangun piramida bukan orang luar angkasa, melainkan ribuan pekerja terorganisir, teknologi logistik yang pintar, dan inovasi teknik yang semua itu bikin piramida berdiri sampai sekarang. Kalau lo suka video kayak gini, like,
subscribe, dan nyalain loncengnya. Tulisin di komen teori lain menurut lo, RAM internal, RAM eksternal, atau alien. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap optimis selalu.